Selanjutnya ada bab ketiga, yaitu mengenai dasar laut. Pertama ada asal mula samudra. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu melalui akresi, panas akibat tumbukan gravitasi, dan peluruhan radioaktif melelehkan bumi. Uap air vulkanik akan terkondensasi dan membentuk sebuah hujan yang lama-kelamaan akan menjadi samudra pertama, yaitu sekitar kurang lebih 4 miliar tahun lalu. Air laut menjadi asin karena pelapukan mineral dan gas vulkanik. Lalu sebagian air mungkin juga berasal dari dampak komet es yang jatuh ke bumi. Lalu ada metode mempelajari dasar laut. Ada berbagai metode untuk mempelajari dasar laut. Yang pertama adalah metode langsung, dengan menggunakan rock dredge, corer, pengobaran dasar laut, dan kapal selam penelitian. Lalu ada cara tidak langsung menggunakan echo sounder, multi beam sonar, side scan sonar, dan seismic profiler. Lalu yang ketiga, bisa menggunakan survei magnetik dan gravitasi untuk membantu menemukan bukti lempeng tektonik. Lalu ada landas dan lereng kontinen. Landas kontinen adalah bagian dangkal di tepi benua yang lebarnya ratusan kilometer. Sedangkan lereng kontinen adalah bagian menurun yang curam menuju laut yang dalam dengan kemiringan 4-5 derajat. Lalu sedimen berasal dari daratan dan mengalami perubahan akibat naik turunnya permukaan laut pada zaman es. Lalu ada ngarai bawah laut dan arus turbiditas. Ngarai bawah laut adalah lembah curam di lereng benua akibat erosi atau turbiditas atau arus turbiditas. Lalu apa itu arus turbiditas? Arus turbiditas adalah aliran lumpur dan pasir bermuatan sedimen yang mengalir menuruni lereng akibat gravitasi. Akibatnya ada arus turbiditas, itu akan membentuk sebuah kipas abisal atau tumpukan sedimen yang berbentuk kipas yang berasal dari material daratan di dasar laut. Lalu ada tepi kontinen pasif dan aktif. Tepi kontinen pasif adalah memiliki ciri-ciri yaitu tenang secara tektonik, tanpa gempa dan gunung berapi. Lalu memiliki kenaikan kontinen dan daratan abisal yang luas. Dan contoh dari tepi pasif sendiri adalah pantai timur Amerika Utara atau Atlantik, Samudra Atlantik. Lalu ada tepi aktif. Di tepi aktif ini dia sering terjadi tumbukan antara lempeng samudra dan benua. Ditemukan palung samudra dalam, gempa, dan gunung berapi. Contohnya cincin api Pasifik. Lalu ada kenaikan kontinen dan dataran abisal. Kenaikan kontinen atau continental rise adalah peralihan antara lereng dan daratan abisal, memiliki kemiringan landai atau sekitar 0,5 derajat. Terbentuk oleh endapan arus turbiditas dan arus kontur yang mengalir sejajar dengan lereng. Lalu ada dataran abisal, yaitu daerah yang paling datar di bumi dengan kedalaman kurang lebih 5 km. Lalu dia tersusun dari sedimen halus yang menutupi topografi kasar di dasar laut. Lalu ada palung samudra atau oceanic trench. Yang pertama ada palung sempit, panjang dan sangat dalam, 8-11 km. Lalu palung samudra ini terbentuk di zona subduksi, tempat lempeng samudra masuk ke bawah lempeng benua. Lalu palung samudra ini terkait dengan zona gempa Benioff, yaitu gempa yang menukik ke dalam ke bawah benua. Lalu busur vulkanik atau iron arc atau pegunungan muda di atas subduksi. Contohnya adalah palung Mariana, yaitu titik terdalam di bumi sekitar 11 km kedalamannya. Lalu ada pegunungan tengah samudra atau mid oceanic ridge. Rangkaian pegunungan bawah laut pegunungan tengah samudra itu merupakan rangkaian pegunungan bawah laut yang memiliki kedalaman sekitar 80.000 km. Di puncaknya terdapat lembah retak atau Rift Valley, tempat kerak samudra baru terbentuk. Lalu di pegunungan bawah samudra ini terjadi beberapa aktivitas geologis, yaitu gempa dangkal, aliran panas tinggi, dan letusan basalt. Lalu contoh dari pegunungan tengah samudra ini sendiri adalah Islandia, berada di atas pegunungan ini yang mudah dipelajari karena dia muncul ke permukaan laut. Lalu ada aktivitas biologi dan geotermal. Di pegunungan terdapat black smokers atau mata air panas yang menyemburkan partikel logam hitam. Lalu ini menjadi habitat bagi organisme ekstrem seperti cacing tabung dan
kerang raksasa. Lalu energi utama bukan dari cahaya matahari tapi dari oksidasi senyawa belerang atau kemosintesis. Dan ini menjadi petunjuk juga kemungkinan kehidupan di lingkungan ekstrim di planet lain. Lalu ada zona patahan. Jadi zona patahan adalah retakan panjang sekitar dasar laut yang memotong pegunungan tengah samudra yang hampir tegak lurus. Ini menyebabkan pergeseran atau offset antara segmen pegunungan. Lalu gempa hanya terjadi di bagian aktifnya saja, disebut dengan seismic transform. Lalu zona patahan ini mencerminkan arah dan kecepatan gerak lempeng tektonik. Lalu ada gunung laut, guyot, dan punggung aseismik. Gunung laut atau seamounts adalah gunung berapi di bawah laut yang bagiannya mencapai permukaan membentuk pulau. Lalu ada guyot atau gunung laut yang berpuncak datar akibat erosi gelombang sebelum tenggelam. Lalu ada punggung aseismik atau rantai gunung atau guyot yang tidak memiliki aktivitas seismik. Contohnya adalah rantai kepulauan Hawaii yang terbentuk di atas titik panas atau hotspot. Lalu ada terumbu karang atau reefs. Struktur batu kapur hasil jadi terumbu karang ini adalah struktur batu kapur hasil pertumbuhan karang dan alga di perairan hangat yang dangkal. Lalu terumbu karang ini memiliki berbagai jenis, yaitu yang pertama ada fringing reef atau yang menempel langsung di pantai, barrier reef yang sejajar dengan pantai dan dipisah laguna. Lalu ada atol yang melingkar mengelilingi laguna setelah pulau vulkanik tenggelam. Lalu dari menjelaskan urutan terbentuknya dari terumbu karang sendiri adalah dari proses fringing, lalu barrier, lalu atol melalui proses penurunan tektonik. Lalu ada sedimen dasar laut. Sedimen dasar laut yang pertama adalah sedimentary gen, berasal dari daratan, yaitu berupa pasir, lumpur, dan abu vulkanik. Lalu ada sedimen pelagis, berasal dari laut atau lempung halus dan sisa organisme mikroskopis. Lalu sedimen dasar laut ini menutupi kerak basaltik dasar laut dan menjadi arsip sejarah bumi. Lalu ketebalan sedimen bertambah menjauhi pegunungan di tengah samudra. Lalu ada kerak samudra dan usianya. Jadi kerak samudra terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama adalah sedimen laut. Yang kedua adalah basalt bantal dan dike basal. Yang ketiga adalah gabbro. Kerak samudra memiliki kedalaman total yaitu kurang lebih 7 km. Dan semua batuan dasar laut berusia kurang dari 200 juta tahun. Jauh lebih muda daripada benua, hingga 4 miliar tahun kalau benua. Hal ini membuktikan bahwa ada sirkulasi kerak samudra yang membuat terbentuknya punggungan tenggelam di palung. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.